Bahkan ada cerita unik ngelun tuannya buka HP konter. Dia buka HP karena belum HP, dah telah tabuh kaunnya. Tidak belum HP. Hotel belum HP tanya bang, password wifi pun bang. Bukan dia ngelun Maulid Rasulullah. Apa bang? Maulid Rasulullah. Dia mayang bang. Ya wifi tuan password di Maulid Rasulullah. Ibu dua HP ni je. Hanya deh lo HP gara-gara kode wifi Maulid Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan ni'matal kubra ala sayyidi waladi Adam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik nikmat iman, Islam, ihsan katanya kepada Allah. Dan tak lupa katanya dikirimkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat dan keluarga beliau, kepada seluruh tabi'in dan atba'ut tabi'in, kepada seluruh alim ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan khususan untuk budaya Bandung yang kehadir majlis Maulid malamnya yang berbahagia. InsyaAllah ta'ala Allah, mudah-mudahan katanya memandungnya dirahmati oleh Allah dan diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak-mak, ayah yang Tuhan hormati, salam ta'zim dan Tuhan kepada urai-urai Tuhan yang berubah daya di kampungnya, ataupun urai-urai Tuhan yang religius tidak kenal. Salam ta'zim dan Tuhan kepada Tengku Ilmu Kampung Tengku Kecil, Wahapun Tu Halapan, dan kepada seluruh perangkat kampung dan ketua pemuda serta jajaran pihak kepolisian atau TNI serta jajarannya. Semoga burung-burung dan pemandung diberi rahmat oleh Allah dan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah-ayah dan mak-mak dan tuan yang hormati, kuno dan dungo pengumuman berkenaan tentang wakaf atau bantuan wakaf untuk masjid. Jadi masjid yang Tuan maksudkannya adalah masjid yang sedang dibangun di daerah Abuya Mudawali Al-Khalidi. Jadi di dalam daerah Darussalam Labuan Haji, uronyo tim pembangunan sedang membangun masjid 2 tingkat di daerah Labuan Haji. Maka pimpinan daya dan abang ulun tuan, yaitu Abi Dayat Muhyiddin Wali, menyarankan kepada ulun tuan untuk meminta dana wakaf semata untuk membangun bersama daya almarhum Abuya Mudawali. Jadi karena di daerah Labuan Haji uronyo santri kamu budak, juga keju karato lerbe, maka pendai masjidnya agak luas wujud.
Maka oleh karenanya tuan-tuan dengan sangat bermohon kepada jamaah sekalian untuk sama-sama bantu daya, bantu masjid, kita bantu perjuangan para santri yang tengah pun berjuang di daya Dewan Haji Darussalam Aceh Selatan. Jadi yang ini informasi apa tuan sampaikan. Nah, jadi bukan masjid di Banda Aceh, tapi masjid untuk masjid Syekh Muhammad Wali Al-Khalili. Jamaah dirahmati Allah. Nyo bertanya mengenai hitung-hitung, bertanya na bakul 2020. InsyaAllah hari ini bertanya akan datang bakul 2021. Dan kebetulan maulid yang tak adakan malamnya adalah tepat pada tanggal 26 Desember, yaitu hari di mana Allah mengirimkan teguran bagi orang Aceh tahun 2000. Allah menegur kita yang Bandung dengan teguran tsunami. Kadang orang tanya tengku, bahkan orang kafir di Amerika, tapi hanya azab di Allah. Orang Yahudi di Palestina itu diinjak-injak oleh Yahudi, anak-anak Palestina dibunuh, anak-anak Palestina ditindas. Bahkan orangnya yang diazab, bahkan katanya yang kena mati. Nah, yang pertanyaannya, kenapa orang Aceh yang diberi peringatan oleh Allah diturunkan tsunami? Nah, sebahagian orang tsunami-nya bukan ada bala bencana. Jadi tsunami-nya bukan bencana, bukan azab, tapi nya adalah peringatan dari Allah untuk kita membantu orang Aceh. Yang ke wilayah Aceh pertama kali simbol Islam yang menyebar seluruh negeri Nusantara. Maka Allah menegur itu. Dile di Acehnya mak ayah nasiro ulama raya nandonya adalah ya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili na murid daripada dua murid, telah kabur muridnya, terakhir muridnya juga berasal dari Wali Songo. Wali Songo nya wali di Jawa. Orang yang menyebarkan Islam di Jawa, ya telah kabur dari Wali Songo. Kemudian murid Hamdah Fansuri, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, yang ulama dari dari Aceh menyebarkan Islam di daerah Malaka, Malaysia. Kemudian telah dirojik Syekh Burhanuddin, murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau Syekh Wala, menyebarkan Islam di wilayah luar daripada Aceh atau Sumatera. Kemudian adalah Wali Songo dan doanya Sultan Malik Ibrahim, ya, atau Wali Malik Ibrahim yang datang dari Aceh, Jakut Aceh, bak masa kerajaan Samudra Pasai, sehingga Wali Songonya berbuat inau maka menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Maka yang Tuhan sampaikan penyomanan ayah dan mak, Aceh ini adalah sumber daya pertama penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Jadi ketika Allah melihat banyak orang Aceh tak mau lagi beragama, banyak orang Aceh tak mau lagi solat, le orang Aceh hai temle debidak, le orang Aceh hai temle ibadah, maka Allah menurunkan tsunami sebagai teguran. Yang berarti Allah sayang kepada kita yang orang Aceh. Lalu orang tanya orang merupakan hadiah Yahudi ini. Yahudi pakan hanjur azab dari Allah. Maka Amerika hanjur azab dari Allah. Maka orang-orang lain hanjur azab dari Allah. Itu
membuktikan bahwa dimanapun Allah berikan teguran, tanda Allah sayang. Tapi cukup sedih mak ayah, ternyata muronyo lecin ulama-ulama katanya yang terintimidasi oleh orang-orang yang membenci para alim ulama. Bayangkan mak, ni bulan Desember, akhir bulan Desember perlu ulama kah ada di? Ulama kami gay, itu ulama kami gay. Mulai dari Abu Balugadi, kemudian disusul oleh Abu Tin di Bakoi, Aceh Besar, kemudian disusul oleh Tuan punya ketua tuan, baru terakhir disusul oleh murid Abu Yamur Ali, ya, kemudian adalah Abu Digurah, termasuk murid almarhum Abu Ya Muhyiddin Wal Anadi kami. Jadi benar tuan, ketika memandang kejadian ulama kamulai Hanadi, yang sinyal dari Allah bahwa huruf kiamat anak terjadi. Tanda huruf kiamat yang anak terjadi, yurfa'ul ilmu, akan diangkat oleh Allah ilmu. Gimana cara Allah mengangkat ilmu? Innallaha yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Dikala Rasulullah, dikala Nabi Muhammad, Allah itu kalau ingin mengangkat ilmu biqabdil ulama, dengan mewafatkan ulama. Mulia Allah akan angkat ulama. Ya, bulan Desember, akhir bulan Desember perlu ulama yang akan Allah Subhanahu Wa Taala 5 lebih. Termasuk ulama raya lagi Abu Murah, Abu Padugadi. Kira orang, terlebih orang awam meninggal dan hanaya orang. Menyatira ulama meninggal yang dia tak kena khabar setara itu dengan terlebih orang awam yang meninggal. Maka oleh kerana itu sinyal dari Allah kiamat anak terjadi, tanda kiamat yang mulai gaduh ulama, gaduh sabuk ulama, tengah gaduh. Jadi tanya pemain ini, jadi tanya lelai dunia, pada dunia mulai kiamat. Maka sahabat ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, menyobak sabuk masa hanali ulama, kiban ciri-ciri Nabi hanali ulama. Tanda zaman kamu lailehana ulama kiban tanda ini Rasulullah. Ya, neraharo ni urang Bandung yang ditanya oleh sahabat Nabi, bak sabuh masa munyohana le ulama, tanda-tanda hana le ulama yang karak pro kiamatnya kiban oleh Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fadallu wa adallu. Menyokap masa urun tabe-tabe sesat, menyesatkan yang belah dia sesat, yang belah no sesat. Ulamanya ke ulama dia sesat, ulama yang belah dia ke ulamanya sesat. Antara murid dengan murid ke sesat, antara murid dengan murid ke sesat, antara anak dengan ayah ke sesat, antara ayah dengan anak ke sesat. Menyokap masanya nyan hanya terjadi kiamat kira Rasulullah SAW. Karena kalau dari media itu maulid sesat, bid'ah, tahlil sesat, bid'ah. Maulid Nabi hana masa Nabi, bid'ah hana sesat. Yang na ba YouTube, na ba Facebook, na ba Instagram. Dibuduh tiga ustaz juga maulid hana sesat. Kanduri Daud hana sesat, tahlil hana sesat, dibuka sesat. Mandu sesat tadi. Pokoknya turga Nabi Muhammad atawanya ni atawanya. Tadi kan? Tadi mata kan? Nabi mata yang ditanya oleh sahabat Nabi, tanda ulama Hanali yang terhadap kiamatnya gimana tanda Nabi? Maka Nabi dijawab fadallu wa adallu, terus satu masa antara ulama
ulama saling menyesatkan. Ulama belah hadis itu ulama anu sesat, ulama belah anu itu belah hadis sesat. Nian katuk mata. Jadi nak main-main ni. Contoh bukan. Lawinyo kadang nak curang dan nyombat lu, tengku menor, lu tuan ada nengok, bukan maulid kan Hana dalil, betul. Hana masa Nabi ada bukutnya. Nah betul itu, bukan betul. Pak masa Nabi je, Hana maulid. Ya? Jadi gimana sih? Haram tak tentu. Oh, kerana ada haram. Jadi dia orangnya yang mengatakan bahawa maulid sesat. Waktu dia tanya apakah sesat, hana dalil, hana yang pupuk dari Rasulullah. Ya. Ini kaku mata, menang, hana triple ya. Apalagi ulama di dunianya, di Nangro Indonesia sudah mulai diintimidasi, dihina, diinjaknya ini diinjak martabatnya. Jadi tuan punya you pilih kau betul contoh apa bibi nampak pilih menghina engkau atau menghina ulama itu lebih kau menghina deh. Karena menghina ulamanya sama kita kita menghina Nabi Muhammad SAW. Berarti nak terbiak jawab. Maka terbuka jum maulud. Bukan maulud bertabi-tabi dan bukan maulud untuk mempersiapkan diri menghadapi yang namanya kiamat. Menjelaskan kiamat dia baca. Nanti akan menjelaskan dalil maulid. Jadi nak tabuh kitab ayat mak, tabuh kitab. Dan kitabnya ini adalah tuan Qaul Mukhtasar fi Imam al-Mahdi al-Muntadhar karya Syekh Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi kena Rasulullah nyo tanda kiamat bahwa Imam Mahdi hantun Imam Mahdi nyo tidak akan muncul Imam Mahdi sebelum terjadinya gerhana. Ulang golong matahari tu Imam Mahdi, Mahdi golong turun dalam tempat katanya golong tak terjadi gerhana. Ini sudah menghafal hadisnya, tapi tunjuk referensi dalam kitab Qaul Mukhtasar fi Imam al-Mahdi al-Muntadhar karya Syekh Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi bahasa Nabi Nabi bahwa Imam Mahdi-nya anak terjadi apabila katuk gerhana gerhana terjadi selama 2 tahun nyan kamulai karakter Imam Mahdi alaihi salam. Pertanyaannya adalah yang Nabi kenyang katuk yang pegang dari Rasulullah akan pro Imam Mahdi sebelum pro Imam Mahdi nak terjadi gerhana katuk gerhananya yang nama HP yang nama HP mat HP mama yang kena phone HP tu je nak buka baju leh ceramah dan tuannya dan maulidnya wa dari ni atau duduk pemuda atau duduk sama-sama buka Google si A kemudian nekalan pakai penelitian maksud bahawa yang ikan oleh Rasulullah akan terjadi gerhana yang oleh Rasulullahnya yang adalah tanda pro Imam Mahdi adalah gerhana yang akan terjadi waktu sebelumlah 80 saat. Sebelumlah 80 saat tepat bulan Ramadan tanggal 20 tanggal Furdah Ramadan. Kemudian 3 waktu terjadi gerhana pada tanggal 28 Ramadan. Hitung saat menyebutnya hurufnya 2020 maka terkuranglah 80 saat terjadi gerhana. Maka umum Imam Mahdi hurufnya yang lebih ke Allah ini ada kira-kira menurut hakikat terbuat Allah. Maka umum Imam Mahdi hurufnya adalah
8 tahun. Allahu a'lam. Lipat dia Allahu a'lam. Maka lu kemenan karena itu Rasulullah benar, Imam Mahdi tidak akan turun sebelum terjadi gerhana. Gerhananya kayak hidup itu dikuranglah 80 tahun. Berarti umur Imam Mahdi 38 tahun. Maka hanya tebu, hanya bergerak dalam kitab Kashful Ghaibiyah bab Alamatul Mahdi menjelaskan Imam Mahdi akan muncul pada umur 40 tahun. Sedangkan guna dah hitung 8 tahun. Urang-urang hana wajib imani hitungan-hitungannya. Yang wajib mengimani Imam Mahdi pasti turun. Dia tak dapat hitung-hitung leh. Walaupun dia tak berubah hakikat Allah. Dalam kitab Kashful Ghaibiyah akan dikepit Imam Mahdi pada umur 40 tahun. Sedangkan kira-kira umurnya terbuka hanya umurnya oleh itu, maka itu. Ya, jadi orang mudanya menolak kawin kaji kawin. Hasil dia. Ya. Bukan cara kawin itu kan umur dia tak mayang mana. Kami tahu ini hanya pakai umur kawin kan. Itu tentu mak terjadi. Sedangkan menurut ulama lain bahawa Imam Mahdi akan turun pada umur 50 tahun. Okeylah tegah Imam Mahdi nya umur leplau. Ada nan nak tegah. Mun umur leplau Imam Mahdi maka 20 tahun tu. Leplau 50 tentu. Dan yang paling lahir kira Rasulullah, Imam Mahdi nya sama lagi nandun kira Rasulullah Muhammad sama lagi Nabi Muhammad. Maka ciri-ciri Imam Mahdi dalam kitab Kashful Ghaibiyah nandunnya Muhammad dan umurnya menyokkan konflik atau 50. Wallahu a'lam. Soalnya wallahu a'lam. Itu bisa jadi dari keturunan Habaib, menyona keturunan Habib-Habib yang nanan Muhammad yang punya insyaAllah. Ya, jadi menyona hitungan-hitungan yang lainnya baik diimani. Tapi hitanya wajib tak imani, Imam Mahdi pasti akan turun. Ada terjadi, kawin ada terjadi. Maka oleh karenanya Nyuruh Tuhan sampaikan bahawa Rasulullah pernah bersabda, sayaudu ghariban fatuba lil gharwa. Ikilah Nabi Muhammad dulu ketika aku berdakwah, ilmunya dianggap asing oleh paman lun. Saya ini dianggap asing. Saat aku membangun dakwah di Makkah dan Madinah, aku ini dianggap asing. Agama dunia dianggap asing. Wa sayaudu ghariban fi ba'da kiamat, agama akan kembali asing. Yang cakap le urang jak tapi lepas le urang jak main game. Nah, urang jak semayang tapi lebih le urang jak duduk luar rumah. Okey. Nah. Apa penting tu? Yang penting dia jak tu. Dia jam tu 3 tubuh. Semayang tubuh masjid pada orang-orang ni. Kantuk ke bosan. Bukan ada 50 orang. 50 yang ke yang tiro 40 tahun, yang tiro 50 tahun, yang tiro 60 tahun. Yang tiro tu terpaksa ya. Maka kata Rasulullah, dulu ketika aku mengembangkan Islam, agamaku dianggap asing. Wa sayaudu ghariban, dan berakhir masa ciri-ciri kiamatnya agama Islam akan kembali asing. Hana
masjid, hanane yang menata, hanane tempat-tempat berbakan, habis mandu murung lalai mandunya. Termasuk bab Maulidur Rasulullah. Nyo maulid yang dia buka nyo. Kamu dah hanane urang jamak. Orang kafir dia orang game bagi muda yang kafir pek orang game nya. Pulang nak game chipnya, skater kan. Habis umurnya. Kena kejadian yang tempat kejadian di Aceh Besar. Laku main game kayak ini rumah. Tidak rino kita laku rumpuk rumpi. Ini lah catering gara-gara chip skater. Bahaya. Ya. Bahaya kan. Maka ini kata Rasulullah, munyo agama ba'akhir zaman kamu mulai asing, yurfa'ul ilmu, akan diangkat ilmu. Kiban cara Allah mengangkat ilmu, biqabdil ulama. Ulama akan dimatikan, diwafatkan, wafat. Hana ni ulama, habis menunggu ulama. Maka tinggallah ulama bodoh. Yaitu Rasulullah, saya khruju qaumun fi akhir zaman, ba'akhir zaman akan ditubik tabuh kaum. Yaitu Nabi kaumnya adalah ahdathul asnan. Kaumnya mentang muda ada kaumnya. Wasufa'ul ahlam, tapi mereka itu pikirannya bodoh. Yud'auna ila kitabillah, akan mengajak kepada kita yang dakwa kedih Al-Quran, ya kita yang Al-Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada Quran. Laisa minhu fi syai', tapi Al-Quran itu tak dapat memberi manfaat kepada kaumnya. Kenapa? Nah yang kaum nanti di Dangroni yang bakat teman-teman ya, kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Pada kita jauh maulid hana mengkibanci bid'ah sesat ya. Tapi lebihnya kan ada orang bukan bid'ah maulid sesat, bid'ah hanya buku dari Rasulullah, hanya buku dari sahabat, hanya buku dari tabi'in. Bahkan yang lebih sayang tak tuan, lebih hati tuan, waktu kita baca Facebook nawul ke to yang pakai mulut yang sama dosa dengan dinamun mak. Alhamdulillah. Nah yang modelnya benar. Bahkan ada cerita unik ngelun tuannya buka HP konter. Dia buka HP karena beli HP, dah telah tabuh kaumnya. Ijak beli HP. Hotel beli HP tanya bang password wifi pun bang. Bukan yang Maulid Rasulullah. Apa bang? Maulid Rasulullah. Baik mayang bang. Ya wifi lu tuan password di Maulid Rasulullah. Ibu dua HP ni dah. Hanya deh beli HP gara-gara kode wifi Maulid Rasulullah. Begitu benci kepada Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jika maka nun teringat hadis Nabi tengok akhir zaman kala Nabi Muhammad bahawa agama akan mulai terasing. Orang sudah mulai lalai dengan dunia, termasuk bab Maulid Rasulullah. Leurun hana jale pekan karena tidak menghasilkan uang. Namanya tidak menghasilkan duit. Duitnya kau urang lalai dengan duit. Sekitarnya baduk tabobe baduk belum. Patut dalam belahdi, karena belahdi yang mudah. Ada mungkin kalau mak-mak namanya sekitar kan? Nah, juga tu beri nominasi saya yang kata. Lun kalau lun teh, lun ada form tu, makanya lun tanya tak boleh penuh. Kalau lun teh rural, kalau lun hina rural, ada form penuh tak bolehnya. Mak bukan orang tu tak boleh, dia dengar dia mana-mana. Tabuh B, 2B, B, atas B nya pulang C. Tabuh C, 2C. Dah kan? Tapi sekitarnya nyo adalah penyakit yang lebih berbahaya. Bahkan nyo kah judi dulu. Judi online.
Lu nak ufum harga di paduk, tapi nak dulu bahawa orang punya nak beli pulsa, HP atau paket, ada paket peng ni, dengan B tu, bang. Pulsa telefon B. Ada mau beli B. Kirim B. Ya mana? Ya? Mana cek dulu ya. InsyaAllah di kampungnya ada. InsyaAllah. Nah. Kemudian ini tanda bahawa ilmu sudah mulai dihilangkan. Maka dino lu tunggu macut dari hukum maulud. InsyaAllah untuk akhir majlis kita akan terjelaskan cepat tentang sejarah maulid Rasulullah, sejarah baginda Rasulullah. Benar? Lepas orang tanya maulud lupa bibi. Tahu lah orang yang pun pergi maulud, yang pergi maulud yang pertama kali di dunia yang tahu. Dan kalau buat YouTube, nah pendapat Ustaz mengatakan ada namanya Raja Muzaffar. Dan orang yang pun pergi maulud, namanya Raja Muzaffar. Raja Muzaffarnya kemudian setelah masa-masa atba'ut tabi'in lah, kaji umur Rasulullah. Tapi jawaban itu beda. Punya nama yang tanya Mbak Lon yang pergi maulud pertama kali, maka Lon jawab Abu Lahab la'natullah. Nagada Allah menunjuk la'natullah. Pakai di mana tu? Oh, dia sang. Cocok tu. Pakai buat yang fonda pergi maulud. Abu Lahab bukan Abu Lahab. Lagi Abu Jahal agak mana? Atau mesti contoh Abu Sufyan, walaupun munafik tapi akhir kamu Islam. Pakai Abu Lahab main pergi fonda maulud Rasulullah SAW. Nyon jelaskan betul. Lum kutip hadis sahih. Hadisnya kan hadis palsu, kan hadis maudhu, kan hadis dhaif, tapi hadis sahih. Diakui oleh seluruh ulama hadis. Riwayat Imam Al-Bukhari. Ya? Riwayat Imam Al-Bukhari. Nomor hadis dah dengar ni, yang lu ingat teratus sekian. Abu Lahab dan Duri kan? Sebelum kita bahasnya ada Abu Lahab dan Duri. Abu Lahab, Bang Lahab, si Lahab dan Duri. Abu Lahab yang tepi-tepi tekun bak surat Al-Qurannya. Tabat siada abi lahabim watab. Abu Lahab itu dikenal saudara Nabi yang tak pernah membantu Nabi. Abu Lahab punya lewat Muhammad, itu contoh lewat Nabi dengan Muhammad. Yang Abu Lahab yang membatero. Ya? Kemudian kadang-kadang Abu Lahab sewa teori no, hai benar tak? Pokok Bang Lahab no. Dia ada akan ditebit Muhammad. Mang kiban sih. Hai, nama pen. Oh, tak ada. Nyocok pen sejuta. Kemudian nyocok ontanya. Air sini ontanya. Kemudian cok belum batik nurul Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad lewat, kau lempar Rasulullah SAW. Tunjuk pen tu. Yang tugas paling Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi pakai jawaban tuan bahawa orang yang pun pergi maulud Abu Lahab. Kenapa pertanyaan dia? Kerana orang tahu. Tengku sang Hanu Patih tu. Hanu Patih tu bukan bahawa yang pun pergi maulud Abu Lahab. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dah salah kira saudara Abu Lahab lupa dengan Abu Lahab dalam lupa saudara Abu Lahab nanti sama dia meninggal. Maka meninggal Abu Lahab. Dalam suatu mimpi berjumpalah saudara Abu Lahab bersama Abu Lahab. Ditanya saudaranya, ya Lahab, "Madza laqita ya Lahab?" Telah Makkah mati pun Abu Demi Lahab. Telah Makkah dalam kubu bukan Abu Demi. Nam Demi nikmat. Tang hana. Ni usah bahasa dia udah. Hana Abu Demi Lahab Abu Harap. Dalam kubu kah Lahab hana Abu Demi Abu Harap apa? Karena kah sampai kahina Nabi. Kah sampai kah memfitnah Rasulullah. Hana bantu perjuangan Rasulullah. Hana orang lain.
Lu rasa kena ada lahap hana dalam tubuh kam demi nikmat Allah hana. Maka diakui oleh Abu Lahab dalam hadisnya. Kata Abu Lahab, lam alqa min ba'dikum, betul. Memang tuan hana melumpuk nikmat, hana melumpuk nikmat dalam tubuhnya. Ghaira anni, kecuali hari ini, kecuali aku, suqitu hadihi, ternyata tuan setiap malam Senin dan hijau oleh Tuhan iya dikasih nikmatnya Abu Lahab laknatullah maknya. Abu Lahab di malam Senin hijau oleh Allah iya sehingga terkejut saudara yang tanya Lahab apa benar. Maka kata Abu Lahab, bi'ada qati Thuwaibah, saya ini diberi air oleh Tuhan karena saya memerdekakan budak bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Tahu Suwaibah Al-Aslamiyah? Ibu susuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika membaca hadisnya, lengkalan dalam sebuah kitab bernama Kitab Bidayah wa Nihayah, karya daripada Imam Ibnu Katsir. Ikanlah Imam Ibnu Katsir, ternyata alasan budak Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena senang lahir Muhammad. Jadi Suwaibah itu, dan Suwaibah itu Abu Lahab juga Suwaibah. Wahai Abu Lahab, Muhammad kalahi Abu Lahab. Maka Abu Lahab mencoba wahai Suwaibah, karena Muhammad lahir malamnya, karena Muhammad kamu lahir malamnya, menunjuk pegang bakah wahai Suwaibah. Nejak kering, mengangkah kau kerja jadu, kau merdeka karena dan senang lahir Muhammad. Itulah dasar bahawa beliaulah orang pertama kali mengadakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menang mak ayah menyobat tingkat Abu Lahab laknatullah yang hidup nikmat oleh Allah, apalagi kita semua. Pulang bertanya malamnya kata puget panggung orangnya. Dah sediakan ibu untuk penceramah tu nang. Kemudian nak bangku-bangku, kemudian nak dekorasi, kemudian terpuget panggung lagi tempat mak-mak duduknya, kemudian terpuget dan sebagainya. Maka orang yang puget panggungnya, orang yang puget dan sebagainya akan diberi oleh Allah nikmat insya-Allah melebihi Abu Lahab. Maka nak sebuah kitab bernama Ni'matul Kubra, karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, bahawa ikanlah Abu Bakar itu man azzama bi maulidi Rasulillah, so yang mengagungkan maulid Rasulullah, wa anfaqa dirhaman ala qiraatin nabiyina Muhammad, dan sumbang dana untuk mengundang penceramah atau untuk pengen untuk orang yang baca sejarah Nabi, maka ikutlah Abu Bakar kana rafiqi fil jannah, maka orangnya akan bersama-sama dengan nun di dalam surga. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar dalam kitab Ni'matul Kubra ala Sayyidi Waladi Adam. Menang tengok punya merumpuk orang yang ken maulid Nabi yang hana nampu tunjuk hadisnya tu. Punya orang ken bang mana bang? Tang hana maulid Nabi nya. Hana maulid Nabi nya hana. Bagaimana? Hana dalam Rasulullah, hana di Rasulullah. Kau punya mana tu? Ba'lun nakabu hadis sahih Al-Bukhari halaman mana-mana nomor mana-mana. Menyobat tingkat Abu Lahab bahagia mengerjakan maulid sehingga memerdekakan budak Suwaibah yang lebih mulia babnya daripada Ka'bah. Betul nak orang ke mana? Nak orang yang menyalahkan maulid, maka lebih mulia Abu Lahab yang mengerjakan maulid daripada orang itu. Maka oleh karenanya menona duduk dengan gure-gure tuan dalam musalla bahawa uronyo bertanya di Acehnya lekat urun yang kamulai hana patih dengan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betakan menang
Nyo bertanya di negara tanya Indonesia nyo letak bermunculan kaedah-kaedah baru atau akidah-akidah baru. Jadi nanti go tanya ditebit di koran Serambi, nah salah satu ajaran bernama Millata Abraham. Betul tak? Millata Abraham. Jadi ajaran Millata Abrahamnya benar. Jadi tanya sembahyang yang paling wajib yang adalah nid. Sembahyang yang paling wajib adalah nid. Mak dengan ayah sembahyang hana pakai nid, walaupun serba rakaat kita tanya sembahyang hana pakai nid tetap hana sah. Kemudian padahal innamal a'malu binniyat. Kemudian sembahyang lohor hana pakai nid hana sah. Sembahyang asar hana pakai nid hana sah. Sembahyang subuh hana pakai nid hana sah. Mandu hana sah. Pakai hana pakai nid. Maka ijibit ajaran baru nanti ajaran Millata Abraham. Ikut awak Millata Abraham menyomenang. Kita tanya tadi orang kopi betul. Tadi orang kopi tempat kopi. Buat dekat tu sembahyang luhur dia tu. Tengah jalan sembahyang luhur karena Allah Taala. Yang kopi tadi ni. Buat dia tanya bang nak pakai ruku. Hanya kerana ruku ada wajib. Ya. Sujud? Sujud nak pakai. Yang tidak mana pakai. Percuma ada pakai pakaian, munyo pakai yang tidak, munyo katanya ada pakai sujud, munyo katanya ada pakai ruku, hana ada pakai ini tetap hana sah sembahyang. Jadi dah orang tanya mbak dengan teku kiban terhadapi orang yang kan bahawa sembahyangnya wajib batin, yang lain hana wajib. Ruku hana pakai ini, sujud hana pakai ini. Jadi bila sembahyang kaki min macam mengajar melu karena Allah Taala. Dia tengah main bola macam contoh, katuk main luhur, ni tu sengaja main luhur karena Allah Taala. Bola main tu. Ya, gol pertama, gol kedua, katuk main asar, nasib main asar sengaja main asar karena Allah Taala. Main bola lanjut. Kamu asyik lagi main chip benar sih. Yang tengah main chip yang katuk main luhur, sengaja main luhur karena Allah Taala. Kamu cik main. Hai yang terang kebugah kornya, yang kehadir bak masa dia. Kehadir bak tempat ini. Kemudian kehakiban cara hidup menghadapi orang mana cara? Tengok. Okeylah terbuka haju kita juga sembahyang munim atau nak pakai ruku, nak pakai sujud. Tengok mana kita juga berada pada jumu. Hana han dik betul. Tengah jalan pada jumu karena Allah Taala hana dia udah kulit. Beda dia udah kulit, beda dia ada cok laut dapat jumu. Karena nik kita juga dapat jumu dan kamu ada. Berarti sengaja ada dia oleh karena Allah Taala. Sengaja ada pada jumu karena Allah Taala. Yang kehadir pada tempat ini. Nyo bukti bahawa sesungguhnya di Aceh nyo kamu mulai sih bahawa kita mengalami masa krisis agama kamu dah nali. Maka sama lagi Rasulullah benar saya udu ghariban, agama berakhidaman akan mulai hilang. Kemudian teringat nasabah dan kalian nasabah berita Firdaus yang nak kuliah di Sabah Universitas. Anda disebutkan universitasnya, ya, kuliah di Sabah Universitas di Banda Aceh, bahawa terakhir golnya kampung Kristen. Kenapa? Karena tidak bisa menjawab Allah ada di mana. Uronya ya ateis. Ateisnya adalah sebuah kelompok yang ada penting kepada Tuhan. Nyan mak ayat tengok mana katanya dia ho lain dia. Waktu kata pertanyaan 4 Allah hanya terjawab yang hati-hati dah. Maka karena itu bisa mendakalkan akidah dia. Contoh ni, nak orang tanya, anda itu sudah lama percaya pada Tuhan Allah? Sudah. Percaya kepada Allah? Ya, saya percaya. Engkau beriman kepada Allah? Ya, beriman. Mudah-mudahan 4 Allah. Okey, kita buka hadu jawaban dalam Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu ada di atas. Punya katanya ada jawab Allah ada di atas, saya balik tanya orang, punya Allah di atas saya baru. Yang miunya tu. Allah di atas. Okey, punya miu? Ya. Punya katanya ada jawab Allah yang ada di mana-mana, maka urutnya akan menjawab benar-benar Allah itu banyak jumlahnya.
Yang kita jawab dengan sesuai Al-Quran, fa inni qarib. Ya Muhammad, ketika ada orang bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, saya itu dekat. Maka waktu kita jawab, saya dekatnya nih Pak. Ini menjadi pertanyaan yang mengakibatkan banyak orang yang dangkal akidahnya sehingga namun dalam Kristen. Maka kembali yang lagi luar terbenuk menyuruh saya udu ghariban bak masanya agama mulai hanali. Terserah yang main dunia main budaya, lalai dunia lalai dunia. Maka menandaku karena kita pun sekarang di Indonesia sedang krisis orang yang mencintai ulama. Jadi mudah kalau nampak berita orangnya letak orang-orang yang menghina ulama, bahkan ada juga orang-orang yang memenjarakan ulama. Abu Hamka salah satu contoh. Abu Hamkanya adalah ketua Muhammadiyah, sehingga gornya ketika berakhirmu gornya naik pakai buku tidak kitab tabah dan kitab gornya Al-Syir'ah. Syir'ah itu adalah kitab karya Abu Hamka. Beliau menulis tentang kunut itu sunnah. Beliau menulis tentang kunut waktu sembahyang tarawih yang sunnah. Beliau menjawab bahwa maulid Rasulullah juga sunnah. Abu Hamka ternyata pernah dipenjarakan. Wallahu a'lam. Sama lagi Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ulama terus dihina, ulama terus dipenjarakan, ulama terus diintimidasikan. Dan teringat dikenal Rasulullah SAW. Nabi pernah berkata, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia ini tempat dilaknat oleh Allah. Illa bidzikri wal ulama. Kecuali selama masih ada ulama, maka dunia tidak jadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Nabi Adam alaihissalam, ada nabi, ada rasul. Ada nabi, ada rasul, ada kaum dan ada azab. Bahasa Nabi Adam alaihissalam yang menjadi nabi adalah Nabi Adam. Yang menjadi umat adalah Qabil dan Habil. Dan ketika nak umat pastilah sebuah kesalahan. Apa itu? Qabil membunuh si Habil. Kemudian, jadi kaedah dasarnya adalah setiap masa ada nabi, ada rasul, ada kaum dan ada azab. Hanale Nabi Adam alaihissalam berangkat. Hanale umat Nabi Adam. Paduro umat Nabi Adam dalam kitab Kashful Ghaibiyah serbedro umat Nabi Adam. Terakhir hutiblah terakhir Nabi bernama Nabi Syed alaihissalam. Maka hanali Nabi Adam, hanali umat Nabi Adam, budak Nabi lain. Namanya adalah Abdul Ghaffar. Nampak dengar Abdul Ghaffar? Nabi Abdul Ghaffar. Nampak dengar? Najib Abdul Ghaffar, ya, yang masa Belanda. Abdul Ghaffar. Dan asli orangnya Sunok Horgonya. Nampak dengar? Sunok Horgonya menyamar jadi orang Islam, namanya Abdul Ghaffar. Nabi Najib, Nabi Abdul Ghaffar, nama lainnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuhnya dan asli Abdul Ghaffar. Tapi bakal disebut Nuh karena nasabah cerita bahwa ketika Nabi Nuh alaihissalam di atas kapal Nabi Nuhnya, nasabah makhluk Allah yang makhluknya seperti anjing, yang anjing itu punya 4 mata, berbuah mata akhirnya. Kemudian roh Nabi Nuh alaihissalam dikandunglah akhirnya, maka narinya muka dia, wajah akak maka menang. Maka dijawab oleh anjing, wahai Nuh, yang kau hina itu siapa? Aku atau kau menghina pencipta aku? Kalau kau menghina aku, Nuh, aku tak minta wajahku seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau menghina Allah, berarti sama artinya kau sudah menghina dunia. Maka ketika itulah Nuh alaihi salam menangis, meratap dan tak pernah berhenti. Dan ketika itulah Allah nunjuk gelar Nabi Nuh bernama Nabi Nuh alaihi salam. Nuh artinya adalah meratap. Yang kedua Tuhan sampaikan, Nabi Nuhnya Nabi, Nabi Nuhnya Rasul, dan tip Rasul nak umat. Umat Nabi Nuh adalah umat yang paling sombong di atas dunianya.
Bahkan dalam riwayat umat Nabi Nuh adalah umat yang menghina Nabi Nuh alaihi salam. Jadi tiap lewat Nabi Nuh maka dihina oleh umat Nabi Nuh alaihi salam. Oleh karenanya umat Nabi Nuh alaihi salam nak umur 50 tahun. Umat yang mengikut beliau sebanyak 80 orang. Ulang-ulang 3 Setiap ada masa ada nabi, ada rasul. Punya menang Nabi Nuh Nabi Nuh juga rasul. Ada umat. Ketika ada umat juga ada azab. Apa azab untuk umat Nabi Nuh? Allah menaikkan air dari bumi selama 40 hari. Maka ketika itulah tenggelamlah umat Nabi Nuh, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diazab oleh Allah. Bahkan termasuk anak umat Nabi Nuh alaihi salam. Mak ayah hanane Nabi Nuh berangkat. Kemudian umat Nabi Nuh juga tidak ada lagi berangkat. Sudah umat Nabi Nuh, tidak ada lagi Nabi Nuh. Muncul lagi Nabi lain bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim umat. Nabi Ibrahim juga diutus oleh Allah menjadi Rasul. Berarti kaedah ini adalah Nabi, Rasul, kaum, azab. Mudah-mudahan azab bagi umat Nabi Ibrahim terletak pada raja yang disebut dengan Raja Namrud. Raja Namrud yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala nyamuk, maka temulah nyamuk dalam geliung Namrud dan seluruh para jajaran-jajarannya. Maka hanali Nabi Ibrahim berangkat. Hanali umat Nabi Ibrahim berangkat. Hudailah Nabi lehnian mak ayah, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah Nabi Musa adalah Rasul, punya umat dan juga punya azab. Ketika Nabi Musa berdakwah, mengajak Fir'aun untuk masuk ke agama Tauhid, dikenal Fir'aun bahawa lengkap Tuhan. Saya adalah Tuhan, saya segala-galanya di atas muka bumi ini. Maka singkat cerita, hanali lehnian Allah turunkan azab kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka ditenggelamkan di dalam air dan mereka mati ditenggelamkan oleh Allah di dalam laut. Maka Nabi Musa selamat beserta orang-orang yang beriman bersamanya. Hanali Nabi Musa hanali umat Nabi Musa berangkat. Kemudian daripada umat Nabi Musa dibudahlah nabi-nabi lain. Singkat cerita, bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sama lagi kaedah dan tuan kemudian punya menang. Nabi, rasul, kaum, azab. Nabi Muhammad adalah nabi, Nabi Muhammad adalah rasul. Jino pertanyaan ini adalah, dulu itu pernah hidup Nabi Lut dan umat Nabi Lut berbuat dosa yang sangat keji. Urang inong galak urang inong, urang agam galak urang agam, dan dosanya kembali ke tempat lain. Menyobak masa Nabi Lut alaihi salam, ketika umatnya berbuat dosa, Allah kirimkan batu terbakar dari langit. Diterbakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit, maka hancur madum kaum Lut. Tetapi pertanyaannya, dosa kaum Lut terulang pada masa itu. Kenapa tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ulanglah bak masa Nabi Isa, orang menganggap roh sebagai nabi. Hanali Nabi Isa, ibu dah hormatnya. Ibu kata umat Nabi Isa, hai ada nabi. Belah dia kan Nabi je, belah dia mengaji kan Nabi. Itu dosa Nabi Isa alaihissalam dan kembali bak masa gedanya. Nah, orang cik yang mengaku sebagai nabi. Lah sama lagi contoh Indonesia. Di negara gedanya Indonesia nya dekat muncul nabi palsu. Alhamdulillah. Ya, nabi palsu pertama namanya Ahmad Musaddiq. Nah, nama Ahmad Musaddiq mantan konsultan bulu tangkis, urang main bulu tangkis dit ke nabi. Ana dia kayak polisi. Tapi lainnya dibunuh dalam nabi lain namanya Ustaz Roy. Nah, kenal Ustaz Roy? Ustaz Roy-nya mantan petinju. Sih. Kemudian jet ke nabi. Hidup ada polisi ana dia. Nabi palsu. Ana dia Ustaz Roy-nya itu bidang lain yang lebih hayu namanya adalah Lia Eden. Lia Edennya nabi dari kalangan perempuan dari Urinau.
Ilun tuan jabut badaya hantum dalam Nabi Arudino. Ternyata di Indonesia namanya Lia Eden. Jadi Lia Edennya nanti kirim surat buat Jokowi, dah ketubit dari penjara untuk merumpuk Jibril di Monas, malaikat Jibril. Bukan Lia Eden, Jibril kata di Monas. UFO, nanti UFO yang pesawat lagi pingatnya. UFO yang kenangnya ni. Yang kini Jibril menyan semuanya ya. Ya itu di Monas. Yang surat Lia Eden untuk laki tubik bak Presiden Jokowi. Hana dia hidropolitik dia ini. Yang kalangan dari Urino ni. Akhirnya dari mata Nabi Adam atau Nabi Muhammad hana Nabi Urino kan di Indonesia ana. Alhamdulillah. Indonesia ada kuasa. Lia Eden namanya. Hana Lia Eden hidup baru nanti Tugimin. Tugiminnya berasal daripada antara Jawa dan Sunda. Jadi Tugiminyo pakai agama baru, namanya agama Jawa Sunda. Tugiminyo tukang pangkas mak. Jadi sabi-sabi yang pangkas-pangkas buka salon kan? Lah itu salonnya dia kena itu. Nah namanya Tugimin. Maka oleh karena itu bahawa cocoklah kata Rasulullah sehingga akhir zaman memang akan ditubik bahawa agama Islam ini akan mulai diasingkan oleh penganutnya sendiri. Maka oleh karena itu dosa kaum Nabi Isa yang mengaku dosa sebagai Nabi karena dalam tempat gedanya urunya. Pertanyaannya, kenapa kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Umat Nabi Nuh yang menghina Nabi Nuh, yang menyombongkan terhadap Nabi Nuh, apa tempat gedanya? Umat Nabi Musa yang menganggap roh sebagai Tuhan, najib tempat gedanya. So contoh di dunia yang mengaku roh sebagai Tuhan, namanya John Lennon, musisi. Nanti nama John Lennon? John Lennonnya adalah salah satu orang musisi terkenal di Barat mengaku roh sebagai Tuhan. Maka yang ini Tuhan sampaikan menyuruhkan bahawa umat kaum Nabi Lut ketika berbuat dosa mereka habis diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Nabi Musa menganggap roh sebagai Tuhan juga habis diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Nabi Nuh yang mengaku yang sombongkan diri, yang menghina Nabi Nuh juga diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa umat kaum Nabi Nuh, nama tempat kedanya. Dosa kaum Nabi Isa, nama tempat kedanya. Dosa kaum Nabi Lut, nama tempat kedanya. Dosa kaum Nabi Musa, nama tempat kedanya. Pertanyaannya, kenapa Allah tak menjadi, Allah tak mengazab kita? Jawabannya adalah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, laula syuyukhan rukka. Ketika tidak ada lagi, seandainya ulama tidak lagi sujud di tengah malam, hanali ulama ba'dan royo, walaula syababan khusyak. Seandainya tidak ada lagi pemuda yang khusyuk beribadah, yang baca dalam malam Jumat bab nasa, yang baca dalam malam Jumat bab masjid, yang budaya, kemudian dia ampun bab balik-balik. Munyo hadai pemuda yang khusyuk menani kepada Rasulullah. Walaula sabyanan rudda. Munyo hadai anak-anak bayi yang menyusu kepada ibunya. Wala bahaiman rudda. Munyo hadai hewan-hewan yang mencari makan di tempatnya. La sabba alaikumul adab as-sabba. Sungguh Allah sudah mengazab kalian semua. Nyo hadis baginda Rasulullah. Munyo menan, tengah munyo hanali ulama, bertanya akan siap akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembali bak kaedah yang tuan kemuno, maka tip-tip masa na nabi, na rasul dan na kaum serta na azab. Setiap kaum ada azabnya. Maka oleh karena itu di tempat kita ini jugalah Allah sebentar lagi akan mengerikan azabnya. Kapan? Ketika hanani para alim ulama. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh karenanya dalam ranah Maulid Rasulullahnya kita sama-sama kita besarkan Maulid ini untuk mengambil berkah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lagi Abu Lahab benar. Abu Lahab, karena Abu Lahab budak senang kepada lahir Muhammad, maka budak Abu Lahab dimerdekakan sehingga Allah berikan kepada beliau air di dalam air.
Apalagi kita yang beriman kepada Rasulullah, kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tengok teman-teman yang akan duduk ino mak-mak ayah-ayah sekalian yang sengaja untuk mendengarkan maulid, panitia maulid yang kalian punyanya, InsyaAllah tengok Allah akan berikan rahmat, akan berikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ukilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Watitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 kelebihan yang Allah tak beri kepada nabi lain. Jumlah nabi 124,000 nabi, jumlah rasul 313. Tapi di antara nabi-nabi yang hidup pada masa Nabi Adam, terus Nabi Isa alaihissalam, nah telah tidur nabi yang diagungkan oleh Allah, namanya Muhammad. Itulah Nabi Muhammad. Waktu itu aku diberi oleh Allah khamsan, 5 hadiah, 5 kelebihan yang Allah berikan kepada tuannya. Lam yu'ta minal anbiya'i qabli, yang Allah tak berikan kepada nabi lain. Pertama, aku diberi oleh Allah nusirtu birra'ni, aku diberi oleh Allah kekuatan melawan musuh. Maka menghudib Nabi Muhammad yang musuh segala perang Rasulullah, dia sudah takut melawan baginda Rasulullah. Satu. Yang kedua, kelebihan baginda Rasul adalah ju'ilat li al-ardu masajidan wa tahuran. Aku dibuat oleh Allah, seluruh dunia ini adalah tempat sujud bagi umat ini. Maka oleh karenanya ketika membaca hadisnya dan buka dalam sebuah kitab bernama Kitab Fathul Bari, tertulis bahawa ternyata maknasa Nabi Isa, umat Nabi Isa sembahyang hadir di atas tanah ini. Betul tidak umat Nabi Isa? Nabi Isa sembahyang di atas tanah, atau umat Nabi Isa sembahyang di tanah, atau kita tunjuk sembahyang di atas semenyo itu. Yang haram menurut Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan dikendali Syekh Ahmad Al-Khuttabi dalam kitab Fathul Bari, masa Nabi Isa, umat Nabi Isa hadir sembahyang barang tahu tetap di dalam masjid. Umat Nabi Musa, umat Nabi Musa kena sembahyang mak ayah hanya di atas tanah, hanya di atas badai, tetap harus lihat ke masjid. Kalau umat Nabi Muhammad tidak, dikira Rasulullah ju'ilat ummati, Allah Rasulullah kata bahawa aku diciptakan oleh Allah al-ardu masjidan wa tahuran. Seorang umat nun yang kena sembahyang di atas tanah, yang kena sembahyang di atas masjid, yang kena sembahyang di atas badai, maka insya-Allah solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiga kata Rasulullah, dunia hijau oleh Allah sebuah hadiah. Ya Allah harajuk hadiah buat umat-umat lain. Apa itu? Rasulullah berkata, uhillat al-ghanaim. Arti uhillat al-ghanaim, bahawa Rasulullah dihalalkan oleh Allah untuk memakan harta rampasan perang. Betul contoh, nyom Belanda tu belum mendapat gedenya. Gedenya berperang, maka Belanda menurunkan harta, meninggalkan harta, maka kita bisa mengambil harta Belanda. Al-ghanaim, yaitu harta Belanda. Maka ketika membaca kitab hadisnya dalam kitab Fathul Bari, Nabi Isa, Nabi Musa itu tidak boleh berjihad dan tidak boleh makan harta ghanaim atau harta peninggalan rampasan perang. Ketiga, yang keempat, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sabuh kelebihan yang Allah jauh ada, tapi hanya Allah jauh Nabi lain. Apa itu? Bahawa Nabi Muhammad diberi oleh Allah Subhanahu wa taala khairul umam, ada umat yang paling terbaik ya daripada umat yang lain. Maka kita nyonyo adalah umat terbaik daripada umat yang lain. Ya, ini kata Rujin. Ya wallahu a'lam. Jadi yang menurut Rujin, insya-Allah punya tangguh duduk baju lek, yang tangguh. Ya, berarti apa yang keji ya? Ayo tuan berarti mana? Kami ahli jamaah berarti. Ya. Ya, dilanjutkan. Mudah-mudahan ayah, mak-mak yang tuan hormati, mudah sanggup mudah datang uji selama ceramah mauludnya, dia terdengar ikhlas dengar ceramah baginda Rasulullah SAW, itu ceramah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga nanti dalam kubur diberi oleh Allah syafaat. Mak ayah dan tuan hormati, yang terakhir yang kedua tuan sampaikan adalah bahawa kelebihan Nabi Muhammad itu Allah berikan syafaat. Waktu itu syafaat.
ketika syafaatnya kita baca dalam kitab Fathul Bari, syafaatnya adalah kharaju minan nar ila dakhalil jannah. Tengok katanya tamu dalam neraka katanya tamu dalam neraka disiksa oleh Allah. Tengok katanya akan ditebik oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Setiap umat Muhammad akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Inilah nanti yang disebut dengan syafaat. Kemudian syafaat dan membaca dalam kitab Fathul Bari menurut Imam Nawawi, dikala Imam Nawawi bahawa syafaatnya adalah tengok katanya bodoh dari kubur katanya akan diberi oleh Allah melalui pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu syafaat yang dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita bersalawat kepada beliau. Bahkan Jibril khusus turun kepada Nabi Muhammad untuk memberi berita. Dikala Jibril alaihissalam, ya Muhammad, man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha asyara hasanat. Muhammad, munyona umat kata dia salawat kepada kata sabah salawat ya Muhammad. Kataballahu lahu biha asyara hasanat, maka Allah akan beri 1000 hadiah. Pertama, seorang umat Muhammad yang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabah salawat, Allah juk 1000 hadiah. Pertama, kataballahu lahu biha asyara hasanat, Allah akan berikan 10 kebaikan. Yang kedua, wa mu'anhu asyara sayiat, Allah akan berikan Allah akan hapuskan 10 keburukan. Yang ketiga, wa rufi'alahu asyara darajat, Allah akan naikkan 10 derajat. Maka sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, gimana cara kamu salawat kepada Nabi Rasulullah? Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Gimana cara kamu salawat kepada Nabi Muhammad? Maka kata Rasulullah, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Maka oleh karenanya bertanya yang benar menumpuk syafaat Nabi Muhammad telah khawaji adalah dia kata salawat kepada baginda Rasulullah. Nya lunjuk sebuah amalan bahawa almarhum Abu Ridwan najib amalan sahabat Abu Ridwan untuk membaca tip huruf selatan. Tip huruf selatan membaca salawat. Maka baca salawat yang lunjuk ijazah Pak almarhum Awliya adalah as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Jadi membacanya tip huruf selatan, insya-Allah kawan-kawan yang mohon melumpur Rasulullah, yang mohon untuk melumpur Nabi Muhammad, maka membaca tilawahnya rutin setiap huruf Selasa terbego. Caranya adalah setiap sembahyang subuh kita baca tilawah 2 rakaat. Leh sembahyang zuhur baca tilawah 2 rakaat. Kemudian leh sembahyang asar baca tilawah 2 rakaat. Kemudian sembahyang maghrib baca tilawat 2 rakaat, dan sembahyang isya baca tilawat 2 rakaat. Tiba kalimat tilawat Allah as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Maka seorang yang kena menumpang Rasulullah dan rutin insya-Allah istiqamah, maka bacalah tilawatnya terbego dalam huruf selatan dari bunga huruf mana. Jadi waktu tuan amalkan amalan yang dijuk oleh Abu tuannya, dia baca tilawat. Waktu tuan buat tabuk pesantren, tuannya buat 6 tahun 7 tahun di pesantren Alhamdulillah. Jadi pesantren Alhamdulillahnya pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Syaikhul. Kiai Haji Ahmad Syaikhulnya adalah salah satu orang yang sangat berjasa memberi bantuan kepada almarhum Abu Yahya untuk berangkat ke Mesir. Jadi waktu itu pun almarhum Abu cerita bahawa ketika almarhum Abu ajak Mesir, goknya sabuh pesawat dengan Gus Dur, Presiden Gus Dur, sehingga ketika almarhum Abu yang kemudian kena berangkat ke Mesir, bermasalah surat menyuratnya. Punya Gus Dur kalewat. Jadi bermasalah surat menyurat. Sehingga dibantulah oleh salah satu ulama raya waktunya nanggoknya Kiai Haji Ahmad Syaikhul. Ini cerita sejarah. Kiai Haji Ahmad Syaikhulnya adalah ulama raya di Jawa sekaligus ketua DPR RI. Jadi Kiai Haji Ahmad Syaikhul alhamdulillah sebelum beliau meninggal, beliau naik tulis buku sabuk dan beliau bercerita bahawa
ketika Kiai Masyhur kerap meninggal gonyam lumpung Rasulullah dalam lumpungnya Nabi Muhammad naik sejadah kamu nak tahu sejadah oleh Rasulullah, maka ia pimpin imam pakai Haji Ahmad Syekhu. Maka ikanlah Kiai Masyhur baik dulu ya Rasulullah, silahkan dong yang dia terima. Nanya adalah pimpinan dayah kamu Alhamdulillah. Nama namanya adalah Kiai Haji Ahmad Syekhu. Jadi bab masa tuan di pesantren, tuan sampai-sampai dan amalkan tiap selatan salawat assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Jadi bab tabuh malam tuan melumpuh ketika rutin bacaan, tuan melumpuh bahawa dalam melumpuhnya nak tabuh istana yang baik tak istana. Bila istananya nama benda perak mendungna. Dah hantar kalau istana. Jadi dalam istananya orang lagi biasa bagi orang bagi kanduri pernikahan anak. Orang tengah baju mina dalam istana. Kemudian orang tengah mana berubah apa ya? Hal tuan termasuk dalam istana. Hanya belum boleh. Maka ketikanya tengah ngobrol tengah santai yang berahaba belum Solah na tu hirora jika dalam lumpurnya bahawa Rasulullah katuk datang istananya baik kan. Jadi tengah-tengah orang tengah belum berahaba nah tentunya juga Rasulullah katuk Nabi Muhammad, maka kamu bodoh dari tangan. Termasuk tuan, bodoh kemudian lagi ulama-ulama dalam sananya bodoh menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW. Maka ketika kamu pray Rasulullah itu, maka yang terbit ke Nabi Muhammad, yang terbit dari pintunya ke Rasulullah, tapi tidak beruntuhan. Beruntuhan yang kamu tengok putih dah dibuat. Kemudian pakai tongkat, ya, rumput tongkat ada. Pijul, beruntuhan yang pijul yang putih menung, tongkat ada. Itu dah tu kursi lipat lagi yang kursi. Hanya lebih panjang dah betul betul. Nyo dari mana? Perak. Jadi soal Tuhan yang itu, sehingga tentu benar bahawa Rasulullah kata ternyata kalau Rasulullah. Jadi yang urut Tuhannya yang dimaksudkannya adalah beliau adalah urut Tuhannya adalah ayah dari Tuhan sendiri, yaitu Abiya Muhyiddin Bani. Jadi dia cerita babnya kepada almarhum Abiya itu namun koron. Lepas Abiya belum poli mudah-mudahan nak tahu sana, kemudian ada suruh Rasulullah, kemudian yang itu kan Rasulullah kan wahai Abiya ulah mana? Maka itu Abiya yang mana? Yang simpan tulis ceritanya. Masih almarhum Abdullah. Maka yang kena tuan sampaikan, mungkin saat ini menolong tuan baca tilawat lebih rutin dong. Kita baca tilawat lebih berhajat untuk melumpung Rasulullah, insyaAllah tu. Menyawanan malamnya khusus lenjuk ijazah. Kalau anda yang mohon baca tilawat, baca tilawatnya dengan ikhlas dan mengharap ridha dari Allah, lagi Allah untuk melumpung Rasulullah SAW. Di mana tilawat dan itu, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bacanya terlama terlebih bak orang selatan. Ya benar. Maka oleh karenanya dia tanya terlebih kena mumpung Rasulullah ni, mana betul ambil di cara itu. Jadi kita baca tilawat ya kepada baginda Rasul. Tapi nacik orang yang ke maulid Nabi yang hadir bid'ah sesat. Jadi nak tahu cerita bahawa Natalah Tidro Munyantalah Tuan ayah daripada Sayyid Alwi Al-Maliki yang tinggal di Makkah di Nahdali. Sayyid Alwi Al-Malikinya adalah tiga ulama keturunan Habib, keturunan Rasulullah
yang ngadong merumpok abia mudawani di Makkah. Sayyid Alwi Al-Maliki na'ana nandonya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Dan merumpok al-mar'un anak abia mudawani abia mengikuti wali di Madinah. Jadi waktu merumpok abia mengikuti wali dengan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di Madinah, ditanya oleh Sayyid Muhammad Alwi, tuan dari Pak dan tuan dari Aceh. So ayah tuan ayah dia adalah Syekh Muhammad Alwi. Maka dipeluklah almarhum Abu Yahudi, dan dipeluknya maka hijaulah ijazah. Kalau ijazah dan mandum hadis dan tarekat bertuanya kepada don wahai muhaifuddin wali. Yang adalah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dan juga ijazah kepada Abu ini. Tapi konten itu cerita pengalaman tidur yang ke maulid Nabi yang sesat, bid'ah. Jadi ayah Sayyid Alwi Al-Maliki nandonya adalah Sayyid Abbas. Jadi Sayyid Abbas nanti tidur dia ketih ceramah di Palestin. Itu bendera dunia kan? Bendera Palestina. Ya? Jadi Sayyid Abbas ijak Palestina ceramah. Jadi waktu yang tengok ceramah, banyak punya ceramah keren. Di ceramah, kemudian waktu ceramahnya mulai dari phone bahasa dia, mulai dari phone baca Quran dulu. Baca Quran, tilawat, penyambutan, kan? Dari awal terus habis maulud, nak telah tidur yang hana duduk dulu. Hana duduk ni, jauh tu. Maka Sayyid Abbas katanya dikata dulunya. Jadi mulai dari phone ceramah, terus buat penghabisan ceramah, nak telah tidur Tuhan, hai duduk, jauh tu. Maka ada ceramah Sayyid Abbas, penasaran tak Sayyid Abbas tidak ada bagi orang Tuhan ni. Tidak katanya, ayah mana dong batik kamu mulai ceramah, kamu mulai maulud, mandu. Kecuali batik mahlul kiam berarti dong mandu. Tapi pakan dari mulai awal maulud, beberapa habisan hanya dulu. Pakan mana? Pada itu ada urut Tuhan, teruskan dulu, right? Maka ceritalah urut Tuhannya. Ya, cerita dulu. Mana wahai Sayyid Abbas? Bila tuan bapaknya dah melumpur Rasulullah dan melumpur Nabi Muhammad, tapi sebelum melumpur Nabi Muhammad, lenyap termasuk orang yang ke maulid yang sesat, yang ke maulid yang bid'ah, hana. Dan dia termasuk orang yang hana galak ke orang maulid, orang yang pergi maulid. Sehingga bak kampung malam dan tuan melumpur Rasulullah, dalam melumpurnya mandu orang dong, jedong dulu. Waktu itu Nabi Muhammad mandu orang dong, hana yang dulu. Kecuali lo yang dulu, karena lo menganggap bahawa maulid Nabi Muhammad hana. Dan ketika lu mengheningkan wajah Rasulullah yang begitu blek kadang-kadang, lu kena budak, hanya budak ni. Hanya budak ni Sayyid Abbas. Dalam lumpurnya dalam wajah Rasulullah begitu putih. Wajah Nabi Muhammad seperti rembulan, begitu putih dan indah kadang-kadang. Tapi di antara jamaah yang hadir bak matanya, cuma non yang hadir dong. Kena dendam hadir. Maka watanya Rasulullah menatap wajah dia, ikan Nabi Muhammad dan hajat budak. Hanya budak. Nah, ikan Nabi Muhammad nak melumpur Tuhan. Maka Sayyid Abbas lebih daripada melumpur Nabi Muhammadnya dengan hajat budak. Sehingga selama tidur dengan budak-budak ni, dia mulai mengidap penyakit stroke. Stroke-nya kan hanya budak. Jadi tanya oleh Sayyid Abbas, mudah-mudahan bahkan dalam jid budak orang jid budak ada hidung mudah. Maka Sayyid Abbas ketahuilah, watai tuan hanya budahnya itu, dia berdoa pada Allah, ya Allah ya Tuhan,
seandainya hidup Tuhan boleh dalam dunia ya Allah, maka lun bernazar, lun berkawal ya Allah, tip-tip na maulud dipan macam mauludnya ahana lunduk ya Allah, lun akan dong trip hampir truk habis maulud Rasulullah. Maka oleh karenanya Syekh Abbas nyokuhnya sebab akan lun tuan tip maulud hana lun duduk dan lun dong habis-habis untuk lun pelih kawal dan lun pelih nazar tuan. Ceritanya singkat, tapi maknanya ternyata baginda Rasulullah sangat tidak suka orang yang menghina maulid Rasulullah SAW. Kisahnya fakta yang dialami oleh Sayyid Abbas. Syekh Abbas, ayah daripada Sayyid Alwi Al-Maliki. Yang diruntuhai, maka wajar bahawa telah tiada ulama bernama Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam kitab Subulul Huda yang ditashih ceritanya oleh ahli hadis bernama Imam As-Suluhi. Jadi telah tiada ulama bernama Ahmad Al-Marzuki, hanya berdua namanya Muhammad Ahmad Al-Marzuki. Jadi Syekh Ahmad Al-Marzuki melumpung Rasulullah SAW dan ditanya langsung pada Nabi kibat hukum pakai maulid Nabi. Ya, nyuruhnya orang yang kita tanya kibat hukum maulid Nabi itu bid'ah atau sesat wahana, nyo tercok pendapat Imam Al-Marzuki. Jadi Imam Al-Marzuki melumpung Rasulullah SAW dan tanya pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini soal, aku ada pertanyaan Nabi, bolehkah aku bertanya? Boleh, silakan. Benar Rasulullah. Di kampung lo ni ya Rasulullah, bak nangro kamu ni Rasulullah, le orang yang haji pakai maulud, sedangkan lo adalah sebahagian orang yang je pakai maulud. Nyo pahadan malam ni Rasulullah, lo melumpang ada Rasulullah, lo kita tanya langsung kiban hukum pakai maulud. Je dia Nabi Muhammad? Je pakai maulud? Tanya oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Sehingga dia oleh Nabi Muhammad, Nabi punya Nabi Muhammad. Ditanya hukum oleh Syekh Ahmad Marzuki, gimana hukum pakai maulid Nabi je? Maka dia oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya umatku mengadakan maulid untukku karena sayang dan rindu kepadaku, maka sungguh aku sayang dan rindu kepada mereka. Yang jawaban Nabi Muhammad atas mimpinya Ahmad Al-Marzuki. Jadi Nabi langsung yang mensahkan tentang maulid, termasuk bab sifat 20. Karena sifat 20 yang ada berbadaya wujud tidak menggatal mukhalafatul ahwadisi kan. Yang sebahagian orang kahanalenya. Nah yang pegang sifat 20 nya bid'ah. Nah yang pegang sifat 20 nya hana dasar. Jadi telah tiga ulama bernama telah dibuat Syekh Imam Al-Zarhuni. Ada satu ulama namanya Syekh Imam Al-Zarhuni. Yo di menatapnya nak gurai-gurai yo. Nanti tanya mantu bapaknya, nak buka kitab, nak blog kitab atau nak semubut kamu kitab Nurul Zulam. Nak tahu kitab nan kitabnya Nurul Zulam. Karya yang telah dibuat nak kata karya tu, tapi Nurul Zulamnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah buka kitab Nurul Zulam bab muqaddimah, nah sebuah cerita kecil, cerita umur ini. Jadi Syekh Imam Al-Zarhuni waktu melumpung Rasulullah, Nabi tengah duduk. Betul lagi halakah Nabi itu, kemudian sahabat-sahabat hidup sahabat dan lagi halakah Nabi. Kemudian terulah Sayyid Ahmad Zarhuni. Waktu teruk Ahmad Zarhuni ditunjuk Rasulullah. Ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Wahai Zarhuni, iqra manzumat at-tauhid. Man hafizaha nalal maqsud wa dakhala al-jannah. Lagi yang ditunjuk oleh Rasulullah. Yang lihat wajah Sayyid Ahmad Zarhuni. Wahai Ahmad Zarhuni, iqra manzumat at-tauhid, man hafizaha nalal maqsud wa dakhala al-jannah. Wahai Ahmad Zarhuni, ditolongkan tiat
bait atau syair tauhid. So matong yang hafal syairnya maka akan tercapai maksud wadakhala jannah dan akan masuk ke dalam surga. Terkejutlah Ahmad Zaruni. Ibukah Ahmad Zaruni ya Rasulullah lu bantu. Ilun bantu pak majlis daun ya Rasulullah. Jadi punya mungkin hati. Maka nak telah tidur sahabat samping Nabi. Ya, itu lagunya uskut. Isma' min qawli Rasulullah. Duk ya, duk. Penuh. Itu Ahmad Zaruni duk ya. Ini adalah menumpuk Ahmad Zaruni dalam kitab Nabatullah. Jadi itu Ahmad Zaruni ikut dari Nabi Muhammad. Abtadi'u bi bismillahi warrahmani. Ya, bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsan. Yang syair tauhid dalam kitab Nabatullah. Maka dia daripadanya Sayyid Ahmad Zaruni bangun dari tempat tidurnya, itulah menunya. Itulah menunya pergi Rasulullah. Sehingga dia pilih menu, maka melupa dengan Nabi Muhammad. Pada melupa Nabi Muhammad, maka Rasulullah memegang dada Ahmad Zaruni. Pergi Nabi Muhammad, semoga bait yang kali tulisnya akan bermanfaat bagi murid dan akan bermanfaat bagi kaum muslimin semuanya. Ternyata mak ayah bait yang ditulis ya Rasulullah adalah bait sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamhu binafsi, wadaliyah, qudrah, ruh ini mutakallim. Ternyata tipe 20-nya akan disahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu menurut tanyong tepu, yang kan lumpur tepu. Menyong lumpur hanya ke dalil. Kalau mimpi tidak bisa jadi dalil. Yang jadi dalil pun Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau mimpi tidak bisa jadi dalil. Berarti benar-benar menyong hanya ke dalil, hanya tak ikut. Contohnya, dah telah tidur orang melumpur orang tu bukan nak melumpurnya hai tengok tsunami lebih hilang tsunami dari tahun 2020 mandum meninggal kualitas akan meninggal betul benar dalam melumpurnya dan yang melumpur orang bukan tengok tsunami itu tidak bisa jadi dalil kan karena mimpi jina yang benar dia yang melumpur Rasulullah lagi Syekh Ahmad Al-Marzuki yang tanya hukum maulid Nabi itu Nabi Muhammad juga itu kan mimpi. Pertanyaan dia adalah mimpi Rasulullah dia kena lumpur Nabi Muhammad dia kena kalau kita berjumpa dengan Rasulullah insyaAllah jadi dalil lipat aku dalil empat bukti bahawa lumpur Rasulullah dia kena Nabi Muhammad ke dalam hadis ya kata Rasulullah lam yabqa min an-nubuwah illa al-mubasyirat. Tidak tersisa mukjizat Nabi Muhammad itu kecuali yang disebut dengan mubasyirat. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hiya al-mubasyirat?" Mubasyirat apa? Mubasyiratnya adalah ru'yah salihah, siapapun yang bermimpi dengan diriku, maka bisa jadi dalil. Maka benar-benar gedanya kita simpulkan. Oleh karenanya, semua yang punya maulid Rasulullah maka insya-Allah maulid itu diridai oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi mak ayah dan tuan hormati. Maka oleh karenanya kembali bab tema tanya yang paling awal. Nyo katanya anak pergi katanya putih dunia. Mungkin bisa jadi kitanya yang awal berangkat atau bisa jadi kitanya yang paling terakhir berangkat. Ikut Rasulullah seburuk-buruknya umatku adalah mereka yang menyaksikan hari kiamat. Ciri-ciri kiamat ulama tak boleh habis, tak boleh mengakhir. Kemudian ciri-ciri kiamat yang lain adalah akan munculnya fitnah Dajjal. Dajjalnya katanya mungkin tapi tak akan dengar Dajjal. Nah, kalau sifat Dajjal, sifatnya adalah menyuruh surga buat Allah yang berarti neraka buat Dajjal. Menyuruh neraka, menyuruh surga buat Dajjal yang berarti neraka buat Allah. Kamu benar kan? Dajjal itu dia kalau ingin memasukkan surga pada surganya Dajjal,
maka orang itu akan jadi budaknya. Surga ba Allah, nyo surga ba Allah, batinya neraka ba dan Dajjal. Nah, kalau surga ba Dajjal yang berarti neraka ba Allah. Jino, sifatnya tak pakai ba nanggawnyo ini. Hari ini keadilan itu tidak tertancap lagi di negeri ini. Tidak ada keadilan lagi di negeri ini. Siapapun yang merasa dirinya kaya, yang merasa dirinya punya jabatan, maka pergunakanlah jabatan itu sehingga orang nawenya punya katruk bak tambah jabatan, menjadi menteri kah dia, menjadi pejabat kah dia akan berada di posisi yang disebut dengan fitnah dan Dajjal. Ya, bukti. Nah, kasus korupsi uang haji, kasus korupsi percetakan Al-Quran, kasus pula yang itu semua sama lagi. Contoh getanya mungkin urun di dari kampung kan, getanya urunnya betul, tanya manunya getanya urun di dari kampung, dan urun kampung pi kalau tanya yang punya tujuan. Tapi ketika kita tamu dalam sistem pemerintahan, ketika kita masuk dalam sistem pemerintahan, yang sistem pemerintahan lagi apa fikir, punya fikir yang kita pegadang, insyaAllah kita menjadi pejabat yang beriman. Tapi fikirnya punya kita pegadang, maka kita akan menjadi orang yang seperti fitnah dan Dajjal. Maka oleh karenanya kita menghadap saya boleh di negara. Apalagi Sungai Efrat. Sungai Efratnya ada pun Sungai Efratnya dikenal sungai yang paling banyak menghasilkan minyak bumi. Jadi Sungai Efrat ikilah Rasulullah tengok ba akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman hana terjadi, Sungai Efrat akan mulai mengering dan jino Sungai Efrat akan mulai mengering. Tanda akhir zaman ayah uang akan semakin sulit dicari. Ya, contoh dalam peng 100 lebih, mungkin kita tak belanja bakso, insyaAllah hijau ada tukang bakso, 100 lebih berarti 100 lebih bakso. Kamu ni? Peng kertas baksonya, kita belum bakso, maka akan merumpok 100 lebih bakso. Tapi menurut peng 100 lebih tak mana ni? Yang hendak kuding, yang telah tahu sihir Dajjal. Betul urun-urun mak, urun-urun na peng 7 juta. Peng 7 juta berarti na peng 100. Na 30 peng 100. Apa nak? Yang peng 100 nya betul urun-urun na ceri, betul mandu na ceri. Na ceri mana pun. Betul contoh nak. Yang peng 100 nya kalau kot ni. Tapi minum kita nama. Terbuka hati kita nama dua mayam. Kata orang motor tonton. Terbuka hati bang, belum jawab tonton untuk apa dek? Untuk belum gila-gila betul benar. Kata orang tonton, meh dua mayam tak gila ulang-ulang tonton, tak cok mehnya, matang lagi. Tak belum waktu betul bang, belum waktu baru bang. Tipe lebih bang, kon peng lagi kon dek, meh benyong ni. Meh kerjanya yang dua mayam yang benyong tu contoh. Yang digileng-gileng di atas motor tonton, walaupun tinggal sana betul-betul lagi pastinya. Tacoknya sana, kemudian tablo atau tablo bakso menuhnya, insya-Allah makan lagi. Tapi menyopeng satu lebih, tak ciri hana gune. Nyo ciri-ciri Dajjal atau disebut sihir dan Dajjal. Jino peng 100 lebih, peng dolar, $10 Jino peng Indonesia $15. Masa krisis awal itu turun 8 telah ada penuh 17 lebih 80 lebih jadi ciri-ciri uang rupiah akan mulai hancur ketika sudah masuk 1 rupiah dengan $1 peng rupiah katanya 18 lebih mak ayah menyopeng rupiah katanya 18 lebih yang tambah dolar yang ekonomi Indonesia sudah mulai hancur. China, Amerika, Inggris sedang mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya.
Bagaimana? Karena tengok peng dolar, peng rupiah, peng ringgit akan mulai dihancurkan. Ketika hancur peng-peng yang mandung, maka akan yang bodoh mur. Ketika yang menggedan yang mulai hanade, kayak habis cok lewat yang mandung. Maka inang dan akan yang dibit dajjal. Maka tuan hotel lembut dengan Abu Laditi, lembut Abu Laditi, nah lentong dengan surah, membaca kitab. Abu tenang tuan kitabnya adalah Khatib Syarbaini membaca. Ini ditulis dalam kitabnya bahawa tengok Dajjal akan menguasai dua buah gunung, Gunung Meh dan Gunung Daging, Gunung Emas, Gunung Daging. Waktu membaca berita lentah dan fong dan turah, tiba masuk Gunung Meh, Gunung Dagingnya. Betul-betul Gunung Meh yang nama mana? Atau daging dikumpul di Dajjal ke gunung. Ternyata makna ini adalah bahawa sesungguhnya makna Gunung Meh dan Gunung Dagingnya. Tengok hanale peng rupiah, tengok hanale peng ringgit, tengok hanale peng lain, maka akan dibodohlah yang disebut dengan emas. Ayah-ayah yang Tuhan hormati, menyomenan natabuh tanda yang ada terjadi kiamat, yaitu akan wafatnya para alim ulama. Ini adalah sinyal dari Allah bahawa kiamat akan mulai terjadi. Abu Balogadin kita berangkat. Kemudian Abu Din Bakul kita berangkat. Kemudian Abu Burah kita berangkat. Ada tendensi tengok akan berangkat dan ulama Tuhan Abu Tumin dan lagi. Ada tendensi tengok akan berangkat dan Abu Dayong, Abu Mudi. Tengok ada tendensi akan berangkat Abu Lain. Dan ketika hanali Abu Nen, maka kata Rasulullah, Faftau fadallu wa adallu. Akan terjadi kesesatan dan menyesatkan manusia, akan menyesatkan manusia yang lain. Dan berita kejunya buronyo kaya jebit saling sesat dan menyesatkan. Tapi alangkah lebih kita sedih bahawa buronyo ulama-ulama kita ternyata diintimidasikan, dihina, difitnah. Wallahu a'lam. Tuan paling takut menghina ulama. Bahkan karena menghina ulama sama cik kita hina Nabi. Dalam kitab Mukhtalah Hadis, natabu hadis Nabi kepada Nabi Muhammad, ittaqu firasatal mu'minin. Urang don menuka mulai firasat ulama anu kahabar, ulamanya firasat kahabar. Kon mahabar, maka jika kita yang merupakan ulama yang hanya kahabar tengam, yang lebih berbahaya daripada ulama yang tidak berkahabar. Ulama yang menyumat korban itu ada berkahabar. Itu ada berkahabar. Ulama menukai berkahabar dengan firasat. Mungkin Rasulullah ittaqu firasatal mu'minin. Engkau harus takut dengan firasat orang beriman. Kenapa? Fa innahu binurillah. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena ulama bisa melihat cahaya Allah. Kemudian ulama sudah mulai tidak ada lagi. Apalagi urunyo bedanya menghilangkan jasa ulama. Ilun yakin mak ayah seandainya anak ulama di Aceh-nyo, anak ulama di Indonesia-nyo, maka tidak adalah yang disebut dengan negeri Indonesia. Abu Syekh Muhammad Wali dan Abu Hasan Tungkale adalah salah satu saksi ketika diminta pertanyaan oleh Soekarno. Dibugah oleh Soekarno, ditanya Soekarno, wahai ulama-ulama Aceh, kekehelannya termasuk presiden Indonesia yang sesuai dengan ketentuan Islam? Maka Abu Yang Muda Wali dan Abu Hasan Tungkale menjawab, iya, bahawa engkau adalah presiden yang sesuai dengan aturan Islam. Ketikanya ulama-ulama dari Jawa, dari yang tempat lahir, tanya kepada ulama Aceh. Bahkan ulama Aceh dijadikan bahawa isinya Soekarno sebagai presiden, maka bukan dari Abu Muda Wali Tuan jadikan Soekarno sebagai presiden karena ditunjuk tabuk kitab bernama Tuhfatul Mu'taz. Ketika ulama-ulama lain mengalun kitabnya dan setuju mandu bahawa Soekarno sah menjadi presiden. Fakta sejarahnya, ayah-ayah Abu Talib dalam Google, dia dari ceramahnya, dia buka Google, dia buka, dia tulis Abu Muda Wali dengan Soekarno. Nah, tabuh foto di Google-nya, tabuh foto, hidup ulama-ulama
Nusantara, ulama Jawa, Palembang, Sumatera, Abu yang Dawali paling ujung tu. Ya, Abu yang Dawali paling ujung tu. Yang bertanya ijak bak Istana Bogor tahun 1905 sekian. Maka oleh karenanya seandainya hana Abu yang Dawali, hana Abu Hasan Rohani, maka Insinyur Soekarno tidak sah menjadi presiden. Tuan yang tadi Tuan sampaikan, mudah-mudahan Indonesia ini berjuang, Indonesia ini ada karena ada ulama. Yang buat foto Google-nya, nah dua buah versi Abu yang Dawali, Uga Habang Soekarno. Soekarno tengah mat kopi, Abu yang Dawali menantang ada tuan tengah mat tasbih mana? Kemudian dalam tabung tu foto Abu yang Dawali tengah bawa jarum. Tengah mana bawa jarum? Yang buat Google, kalau dia buat Google, tulis untuk Abu yang Dawali Soekarno. Jadi lu penasaran, ketika almarhum Abu yang Dawali nak angkat jarum mana? Yang pui yang tengah juga habaq antara dua insannya. Maka lentenya mbak salah satu orang Tuhan dalam wajib, ternyata makna almarhum Abu yang Dawali yang adalah menolak tawaran terima kasih Soekarno bahwa Abu yang Dawali akan diangkat sebagai Menteri Agama pertama Indonesia. Maka Abu yang Dawali menolak diangkat jarum. Yang betul nada. Yang jawab. Almarhum Abu yang Muhammad Ghani menolak bahawa beliau diangkat sebagai Menteri Agama Indonesia pertama. Jadi karena hadiah Soekarno ditolak sampai Abu yang Dawali, maka natabuk hadiah yang diterima oleh Abu yang Dawali, yaitu genset. Jadi dijual oleh Soekarno, maka cok gensetnya dipuduk di Labuan Haji. Maka dayah satu-satunya dayah di Aceh Selatan yang listrik adalah bak dayah Darussalam Labuan Haji. Jadi namun dayah keluarga Labuan yang tengok mak ayah menunjuk Labuan Haji dilikut rumah almarhum Abu Nasir, likut rumah almarhum Abu Nasir. Dia menunjuk Labuan Haji tanya mendompak rumah Abu Nasir. Dilikut rumah Abu Nasirnya, nak tabuh tugu lagi piramid benar, tabuh bangunan piramid, tapi di atas bulat. Yang adalah bangunan dino kahratu hale, dino kali inovasi, yang nilai genset hadiah Soekarno dipuduk oleh almarhum Abu yang Dawali di atasnya. Maka santri-santri waktu nyambut almarhum ya, alhamdulillah anda pakai lilin ni, anda pakai lampu panyotnya. Akhirnya listrik pertama yang hudib bak dayah di Aceh Selatan adalah dayah Darussalam Labuan Haji. Mudah-mudahan Ki Haji Asim Asy'ari yang membela negaranya, termasuk ayah daripada Habib Rizik Syihab. Tuanan ayah Habib Rizik Syihab, Habib Hussein Syihab. Habib Hussein Syihab dengan Soekarno kan duduk berdua. Habib ayah Habib Rizik Syihab adalah salah satu orang yang juga membantu kemerdekaan bangsa Indonesia. Negara Indonesia juga dibantu oleh ayah Habib Rizik Syihab. Dan beliau adalah Habib Hussein Syihab. Maka mudah-mudahan negara Indonesia ini merdeka karena peran para alim ulama. Maka oleh karena itu jamaah Allah, mari saja kita ajak ulama. Mantaulah ada abu-abu yang betul Tuhan lagi abu-abu. Ajak awal kita tak kita ilmu. Hana tadu kita ilmu itu, necum nyerok aja insya-Allah. Bila tuan menyo mata abu tuan. Abu tuan sampai ke bak minta gure doa. Jadi nak tempoh masa waktunya almarhum Abu kena berangkat, kena jak kamu mana? Banyak menjak kamu mana yang pakai baju oblong kan? Yang oblong tu. Lagi yang perlu jadi. Nanti batu jalan kemulah baru tanya bahawa dia mengulang tu kitab mantik. Kalau kitab mantik kita boleh. Mudah-mudahan itu kena dake mengulang kitab balaghah. Kalau kita balaghah kita boleh. Untuk mengulang kitab
matan takrib, makanya lu buat matan takrib. Kamu matan takrib, minta boleh minta. Mandu aja minta boleh. Le boleh le doa. Yang boleh buat dia Allah. Ya? Tapi nak kau ilmu yang baik minta boleh lain, tapi minta lu. Ilmu apa ya? Minta ilmu apa dia ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf minta. Yang mana? Maka tuan sampai-sampai untuk buat yang mandung boleh-boleh buat bahawa dia nanti dia nonton yang bukan boleh. Kan? Berarti dia amalkan yang amalan yang tidak marwah dia amalkan. Makanya kitab yang ada tu talibin jelita yang memang roh boleh buat. Tip dia buat dia nak doa. Dia pun nak doa. Nak doa. Tak boleh. Karena yang pesan bahawa sesungguhnya kalaulah kita tidak dapat ilmu dari ulama, kacung jarang ulama yang insya-Allah tak berkah. Jika Nabi Muhammad kun aliman, jadilah kamu orang alim, jadilah kamu ulama. Nabi tang hajit le ke ulama. Bukan karena lu tak faham. Oh, benar-benar awal muta'alliman, jadilah kamu orang belajar. Nabi tang hajit le ke belajar. Bukan lu tak faham. Mustami'an, punya hadir ke ulama, punya hadir ke murid, maka jadilah orang yang mendengar saja. Orang yang jabut hanya mafhum turah, itu matang dengar turahnya. Yang karena pada Nabi tak hadir Nabi. Oh, punya hadir berarti au muhibban, jadilah orang yang mencintai orang yang belajar ilmu. Tiba cara, hai, dah belajar buatnya. Nah kita, ana, punya nak kita bentuk kita. Cok penyawa, cok penyong 20 lebih itu contoh mana? Cok penyawa jak. Nanti cok gede, nyo na aqua lu tumbang untuk orang yang tengah ber. Maka kata Rasulullah, orang yang tak pernah mengaji tapi mencintai saja orang mengaji, insya-Allah nak pahala. Mudah-mudahan nyo kondisi nandro dan nyo adalah kondisi sedang krisisnya orang mencintai ulama. Mudah-mudahan ayah dan tuan hormati dan cok kesimpulan tu yang lupa sampaikan malamnya. Pertama, mari sama-sama kita bela ulama kita. Kita nak ajak ulama karena anak ulama ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mari sama-sama kita bela anak royo. Ini tempat lahir kita. Mari sama-sama kita menciptakanlah para pejabat-pejabat yang patuh dengan Allah, para menteri-menteri yang patuh dengan Allah, dan para orang-orang yang dinas kerjanya juga patuh kepada Allah. Yang ketiga, mudah-mudahan kita nyobek tua kepada syafaat Rasulullah, yaitu bersalawat kepada baginda Rasul. Tengok mak ayah, tengok kita menumpuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala bayar masyar, kita akan ditimbang amalan oleh Allah. Tengok truk Nabi Muhammad, kita yang buat dan wahai umat lun, nyo to nan kata wahai umat lun nan ya Rasulullah fulan bin fulan, lun tabi terus berada ya Rasulullah. Oh ya tabi terus berada nyo cok serban lun demi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tengok kita akan dibantu oleh baginda Rasul bayar masyar. Kiban cara ada cok syafaat Rasulullah, salah satu adalah baca selawat kepada baginda Rasul. Pajang tentu menyujud nyolunjuk ijazah sebagaimana kita sampaikan benar dan ijazah buat Bandung. Jud nyo kalau nak ke almarhum Abia ijazah dan insya-Allah jud diijazahkan pada lagi. Maka tip urus selatan mulai dari tubuh baik tuan baca salawat as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Subuh 200, zuhur 200, asar 200, maghrib 200 dan isya 200. Insya-Allah semua yang kena menumpuk Rasulullah, membaca salawatnya dengan ikhlas, membaca salawatnya dengan harapan, insya-Allah berundang menung jud untuk menumpuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah-ayah yang tuan hormati, mama yang tuan hormati, sang kacip untuk benar-benar sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikannya bagi tuan sendiri dan bermanfaat bagi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selama berhabar dari pun rubah apa misalnya, pastinya haba yang salah dan tuan ke, maka dan tuan laki maaf dan tolong membuka pintu maaf sebesar-besarnya. Khusus bagi murid-murid tuan, mungkin dalil-dalil yang telah dilakukan, maka tolong beliau tidak sampaikan dalil part yang salah dan part yang turun.
Dan sebelum kita baca doa, nyo alhamdulillah karena surat kodonyo alhamdulillah jumlah sedekah na 7.228 nomor tu. Ulang tu mak ayah nyo penyo akan tunjuk bak khusus untuk masjid almarhum Abu Syekh Muhammad Wali. Di Labuan Haji sedang dalam pembangunan masjid, maka penyo akan tunjuk bak sekretaris daerah Labuan Haji Abang Limpran sendiri Abu Dayat, dan insyaallah dengan tanda doa mudah masjid Abu Wali di daerah Labuan Haji dicepatkan oleh Allah selesainya. Mudah-mudahan nyo cukup lagi dan lagi berterima kasih kepada kita umrah karena membantu kamu dari daerah Labuan Haji yang telah disumbang sebanyak 1.300.000 sekian. Maka demikian yang dapat saya sampaikan. Ino dan kita baca doa, mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah dan didengar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina ila siratika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hdina ya Allah ila siratika wa atina bi syafaati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al dinana dina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa ruku'ana ruku'at tadi'in wa sujudana sujud tadarri'in wa amalana a'mal as-salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa zunubana zunubal mustaghfirin wa du'ana du'a muslimin rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li shaykhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in shi'ta sahla. Allahumma ahyina bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amitna bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'al quburana bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna ila jannatika bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wa rahmatullah billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Mufarrij ya qadiyal hajat ya mujib ad-du'a ala kulli 'asrin barakati aswari min al-Qur'an.
usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.